waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. ASN di Sumatera Selatan diingatkan secara keras untuk tetap profesional dan menjaga netralitas selama tahapan Pilkada 2024. Dishub Palembang dan polisi akan mengawal truk angkutan barang yang keluar dari Pelabuhan Bom Baru menuju luar kota guna minimalisir kecelakaan. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan pagi ini Selasa 16 Juli 2024 yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edins, kita mulai dengan informasi yang pertama. Aparatur Sipil Negara atau ASN di Sumatera Selatan diingatkan secara keras untuk tetap profesional dan menjaga netralitas selama tahapan Pilkada 2024. Aparatur sipil negara di wilayah Sumatera Selatan mendapatkan peringatan keras untuk menjaga netralitas mereka selama tahapan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak tahun 2024. Bagi yang melanggar, mereka akan mendapatkan sanksi mulai dari sanksi ringan hingga pemberhentian sebagai ASN. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Profesor Agus Pramusinto meminta seluruh ASN di provinsi ini untuk tidak terlibat politik praktis dengan cara mendukung salah satu calon dalam bentuk apapun. Jika mereka melanggar, maka sanksi akan diberikan sesuai aturan. Menurut Agus, selama pemilu 2024 lalu, ada 2.000 lebih pelanggaran di seluruh Indonesia. Sedangkan di Sumsel, ada 5 pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, yaitu mobilisasi massa dan berkomentar di media sosial salah satu calon. Nah, 27 November nanti kan ada Pilkada serentak yang melibatkan 514 kabupaten kota dan juga 38 provinsi. Pengalaman 2020 sampai 2034 aduan pelanggaran. Mudah-mudahan ketika Pilkada diselenggarakan serentak di seluruh daerah itu tidak terjadi melibat gandaan jumlah pelanggar. Karena itu memang ini upaya bersama-sama untuk mencegah agar ASN betul-betul profesional. Berkaca dari pemilihan umum sebelumnya, netralitas ASN di Sumsel menjadi titik krusial dalam peta potensi pelanggaran aturan selama Pilkada 2024. Selebihnya, Sumsel dianggap daerah yang kondusif dari potensi konflik akibat sengketa pesta demokrasi tersebut. Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan mengatakan, merujuk pemilu 2019 lalu, pihaknya menemukan sejumlah ASN di Sumsel gencar mengkampanyekan salah satu peserta. Maka dari itu, Bawaslu mencoba melakukan pengawasan lebih ketat kepada ASN di Sumsel selama Pilkada 2024. Rocky Pratama melaporkan. Sementara itu, demi suksesnya pemilihan kepala daerah atau Pilkada Sumsel 2024, salah satu aparatur sipil negara, ASN Kota Palembang, Rosidin, menolak segala bentuk praktik dukungan langsung kepada calon kepala daerah nanti. Hal itu menurutnya sebagai bentuk menjaga pilkada tetap berjalan damai, karena ini merupakan dasar yang penting untuk memastikan pemilihan yang adil, transparan, dan bermartabat. Seorang ASN juga menurutnya harus bisa menahan diri dari pengaruh partai politik yang ada dan demi menjaga keutuhan kekompakan serta persatuan ASN. Seperti dari beberapa tahun yang lalu, setiap menjelang pemilu, setiap ASN memang tidak ikut berkepentingan dalam berpolitik. Artinya harus tetap netral sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kita tidak mengikuti kemanapun, tidak memilih bukan memilih tapi tidak memihak partai politik apapun. Kita tetap menjalankan etika kerja kita bahwa ASN itu memang netral dalam pemilu yang akan datang. Selain itu, ia ingin menjaga martabat diri sebagai seorang ASN agar tidak terkena sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya pendengar, kita simak ragam komentar masyarakat tentang netralitas ASN dalam Pilkada 2024. Harus netral. Iya. Kenapa kak? Alasannya kak? Karena alasannya kan ASN kan tidak boleh berpihak kan? Iya. Tidak boleh berpolitik. Kalau seandainya ada ASN yang bersikap sanksi keras oleh bupati, pejabat daerah, sanksi keras bisa dilaporkan, harus macam itu. Nah, kita harapkan Bupati PJ sekarang harus bersikap netral, benar-benar menunjukkan kepada masyarakat Banyuasin bahwa betul dia netral. Jadi masyarakat tidak ada terjadi keributan. Ya, menurut saya secara pribadi sebagai pengamat Kabupaten Banyuasin, sebagai tokoh pemuda,
ASN harus netral, jangan berpihak kemana-mana. Apalagi kan kayaknya pemilu ini head to head antara Askolani dan Pak Slamet. Yang jelas jangan sampai kawan-kawan ASN menjadi korban. Harus netral lah Kak, kan ASN. Karena dia kan sudah digaji oleh negara. Jadi kalau kita sudah digaji negara ya kita harus netral, Cik tenang. Jangan, tidak boleh lah. Kalau misalkan ada yang memihak? Aku memihak kakak baik. Sementara itu, seperti apa pengawasan Bawaslu dalam netralitas ASN? Kali ini tim RRI Palembang melakukan wawancara dengan Ketua Bawaslu Oku Yudhistri Nandi dalam upaya menjaga kondusivitas daerah Oku, khususnya marwah ASN jelang pilkada di Sumsel. Pak Yudi Risandi selaku Ketua Bawaslu Oku nih Pak, seperti apa Pak pengawasan yang dilakukan Bawaslu Oku terhadap netralitas ASN di Pilkada 2024 ini Pak? Iya, kemarin untuk Bawaslu Kabupaten Oku semenjak tahapan pilkada dimulai, kami sudah langsung memberikan surat himbauan kepada PNS untuk menjaga netralitas. Oke, baik. Jadi di lingkungan Pemda tentu yang khususnya. Ini bagian dari pelaksanaan tugas pokok dari Bawaslu, Pak. Nah, seberapa penting Pak pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap netralitas ASN dibandingkan pemilu kan justru banyak incumbent ini identik dengan ASN ini Pak. Seperti apa nih Pak pengawasan yang lebih konkretnya seperti itu? Nah begini, jadi ada beberapa metode pengawasan. Salah satu pengawasan yang pertama yang ini sama sebenarnya Pak, yaitu pengawasan melekat. Baik. Artinya yang kita wanti-wanti itu pada masa kampanye tentunya. Karena pada masa kampanye ini kan fasilitas Pemda itu kan rawan untuk gunakan. Itu tidak hanya sekedar fasilitas, toh ASN-nya pun itu tidak akan terlepas dari pengawasan Bawaslu karena kami menganggap itu salah satu bagian dari yang rentan. Baik. Sudah ada ditemukan Pak terkait dengan penggunaan fasilitas negara yang digunakan ASN seperti itu atau apalagi ASN sudah ada ditemukan Pak, atau laporan yang diterima oleh Bawaslu Oku? Ya, sejauh ini kalau untuk di Kabupaten Oku kami belum ada temuan terkait dengan netralitas ASN, baik maupun itu individunya, personalnya, maupun dari segi fasilitasnya. Jadi sejauh ini hanya spanduk-spanduk, baliho-baliho itu sudah ada juga ya Pak ya di Oku pastinya ya Pak ya? Iya, kalau spanduk dengan baliho calon itu sudah ada. Itu kategori kan sosialisasi. Sosialisasi itu masih masuk ranah sosialisasi dan belum ada ranah pelanggaran yang ditemukan Bawaslu Oku Pak ya? Maupun wakil gubernur maupun wakil bupati. Ini kan belum mendaftar Mbak. Belum mendaftar, jadi dan belum ada penetapan calon. Ya. Jadi belum ada pelanggaran ya Pak intinya ya? Pak, belum ada kalau untuk baliho. Baik. Pak terakhir Pak Yudi, terakhir ini apa himbauan penegasan untuk para ASN Pak agar benar menjaga netralitasnya nih Pak? Ya, kan menghimbau agar ASN itu menjaga netralitasnya dan juga tentunya mendorong suksesnya jalannya pemilihan kepala daerah dan tentunya menghindari kampanye-kampanye yang bersifat langsung ya. Agar apa? Agar tidak tertarik ke media kampanye atau zona kampanye. Nah, itu kan sangat berbahaya. Jadi netralitas yang saya maksudkan adalah bagaimana PNS meletakkan baik jabatan maupun fungsinya terhadap tugas pokoknya, bukan ke wilayah tim kampanye tentunya. Baik Pak Yudi, terima kasih Pak ya statementnya untuk RRI, Pak Yudi Risnandi, Ketua Bawaslu Oku. Pendengar, pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perhubungan dan Polrestabes setempat akan mengerahkan petugas untuk mengawal truk angkutan barat yang keluar dari Pelabuhan Bom Baru menuju keluar Kota Palembang. Langkah itu dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir potensi kecelakaan dan kemacetan di jalur-jalur yang dilintasi truk. Hal itu terungkap saat rapat pengaturan angkutan barang dan angkutan sungai
berkapasitas besar kemarin di Dinas Perhubungan Kota Palembang. PJ Wali Kota Palembang, Uco Abdul Rauf Damenta mengatakan meski akan dilakukan pengawalan, namun jam operasional truk tersebut tidak berubah, yaitu truk barang keluar dari arah Pelabuhan Bom Baru menuju keluar kota melewati ruas jalan dalam kota dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, ini komitmen kita ya, semua Forkopimda, semua hadir di sini, bahkan juga kita undang juga para penyedia jasa. Kita akan membuat simulasi dalam penegakan perda, dan tentu ada beberapa hal nanti yang kaitan dengan aturan-aturan closing seperti tadi yang diminta oleh para penyedia untuk dipertimbangkan. Selain dengan simulasi, Pemkot Palembang juga akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk menyediakan lahan dan fasilitas terminal sementara bagi truk tersebut sebelum masuk dalam kota Palembang. Hal ini untuk merespon keluhan para sopir karena terlalu lama menunggu untuk bisa masuk ke dalam kota sesuai ketentuan Perwali yaitu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pendengar Kapolres Tabes Kota Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan ia mendukung upaya Pemkot melakukan pengawalan terhadap truk angkutan barang dari Pelabuhan Bom Baru Kota Palembang dengan harapan dapat meminimalisir tingkat kemacetan dan potensi terjadinya kecelakaan. Kita bahas bagaimana hal-hal yang tentunya bisa menghindari terjadinya risiko kecelakaan, kemacetan. Sehingga dengan formulasi ini kita bisa menyelesaikan secara bertahap permasalahan yang dimiliki oleh masyarakat. Terutama masalah kecelakaan lalu lintas, tadi kami sudah memberikan masukan, terobosan yang mungkin suatu saat akan kita skenariokan hal tersebut melalui bentuk-bentuk satu kebijakan bersama yang pada akhirnya bisa menyelesaikan terkait tentang dampak-dampak kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas. Sedikitnya ada 500 lebih truk yang secara khusus melakukan bongkar muat dan pengantaran dari dan ke Pelabuhan Bom Baru. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Afrizal Hashim mengatakan penerapan kebijakan baru diprediksi mulai dilakukan pekan depan. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan juga disiarkan melalui streaming aplikasi RRI Digital dan channel YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kita beralih ke informasi lain. Data pemilih tetap atau DPT di Sumatera Selatan ada di angka 6,3 juta pada pemilihan kepala daerah 2024 di Sumatera Selatan. Data pemilih tetap atau DPT di Sumatera Selatan ada di angka 6,3 juta jiwa. Pendataan ini dilakukan dalam 10 hari terakhir pendataan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota tahun 2024. Saat ini KPU Sumatera Selatan sedang melakukan pencocokan dan penelitian jumlah data pemilih hingga 24 Juni 2024 karena di bulan Agustus pihaknya akan menerima pendaftaran gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota. Ketua KPU Sumatera Selatan Andika Pranata Jaya mengungkapkan masyarakat dapat mengakses daftar nama pemilih tetap melalui DPT online. Bagi masyarakat yang belum terdata, dapat datang langsung ke kantor Panitia Pemungutan Suara atau PPS, Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, atau ke kantor KPU di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Cocokan dan penelitian, habis ini kami di bulan Agustus siap-siap menerima pendaftaran pasangan calon gubernur, bupati, dan wali kota. Untuk DP4 kami, kita Sumatera Selatan ada di angka 6,3 juta. Nanti daftar pemilih tetap kita insya Allah mudah-mudahan tidak jauh dari angka 6,3 juta itu. Seperti yang tadi kami sampaikan tadi, ini sampai tanggal 24 Juli kami pencocokan dan penelitian dulu. Buat warga yang belum terdaftar, silakan datang ke kantor PPS dan kantor PPK di mana warga ini beralamat. Ditambahkan Andika, bagi pejabat gubernur, bupati, dan wali kota yang akan ikut dalam pemilihan kepala daerah, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, para peserta ataupun calon kepala daerah harus mengundurkan diri sebelum proses pencalonan. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, mobil pengangkut LPG meledak di ruas jalan Palembang Betung sekitar pukul 14.30 pada Senin 15 Juli 2024. 3 motor dan 2 mobil minibus rusak.
kami dan belanja, ini mobil kami kena belakang nih. Sebuah mobil pengangkut tabung gas LPG 3 kg terbakar dan meledak di ruas jalan Palembang Betung kilometer 30, Desa Pulau Harapan pada Senin tanggal 15 bulan Juli 2024. Kebakaran ini mengakibatkan kerusakan pada 3 motor dan 2 mobil minibus yang berada di sekitar lokasi kejadian. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat saat mobil pengangkut yang membawa 560 tabung gas dari pengisian SPS Pertamina Talang Kramat milik agen PT Musi Gemilang melintas di jalan tersebut. Menurut keterangan sopir, Aprianton, kebakaran diduga akibat korsleting kabel listrik di kendaraan. Beruntung, kedua orang yang berada di dalam mobil berhasil keluar sebelum ledakan terjadi. Saksi mata Suparlan yang sedang berbelanja di sekitar lokasi kejadian mengungkapkan kepanikan saat melihat api menyala di mobil pengangkut LPG. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerusakan yang ditimbulkan cukup parah. Yo, kronologinya Kak, kami lagi posisi dalam mobil kan belanja. Posisi dalam mobil ini turun. Begitu turun langsung keluar api dari gas itulah kemungkinan pokoknya. Langsung ya? Nah, ada percikan, kami panik kan. Otomatis kami panik, kami masuk sekeluarga itu, kami belimo kan. Nah, sebelah yang mobil Innova itu ada cewek tadi di dalam, Ciko. Untung dia keluar. Ya? Iya. Ada suara ledakan kuat tak? Iya, sempat ada sih. Ledakan tabung itu kan. Iya. Jadi mobil kamu kena juga, Kak? Mobil aku kena, belakang. Tapi tidak ada korban jiwa, Kak? Enggak ada. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung berusaha memadamkan api dan memastikan situasi aman. Dari pantauan di lapangan, pihak kepolisian Polres Banyuasin turut mengamankan TKP dan mengatur kemacetan arus lalu lintas yang diakibatkan kejadian tersebut. Investigasi lebih lanjut akan dilakukan pihak kepolisian untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Ini tadi rencananya Pendengar, Polrestabes Palembang berhasil mengamankan 1,4 kg sabu-sabu dari pengedar dan kurir antar lintas provinsi. Barang bukti sabu-sabu seberat 1,4 kg dari tersangka pengedar dan kurir narkoba lintas provinsi dimusnahkan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang pada Jumat lalu. Sabu-sabu dimusnahkan dengan cara di-blender, lalu dicampur pembersih lantai dan dibuang ke saluran air agar tidak bisa didaur ulang. Pemusnahan juga disaksikan 4 tersangka masing-masing MFA, SS yang merupakan warga Lampung dan WH serta CN warga Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Kapolrestabes Palembang, Kombes Haryo Sugihartono menerangkan pemusnahan barang bukti dilakukan untuk melengkapi berkas perkara tersangka dan agar tidak disalahgunakan. Ini bagian daripada sebuah keefisienan dari penyidik di dalam rangka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, apakah barang bukti hilang atau menyusup. Demikian juga menghindari penyalahgunaan atas penggunaan barang bukti tersebut, mengingat dan mempertimbangkan karena barang bukti yang dimaksud tentunya memiliki satu nilai, memiliki nilai yang jual yang cukup mahal ataupun yang dapat dikatakan tinggi, sehingga guna mengantisipasi hal tersebut kami pada siang hari ini akan melakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu. Keempat tersangka pun terancam hukuman mati. Lamsihar Silitonga melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan. Nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang. Dan tim JRC tidak akan terpengaruh. Pelatih dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Pendengar, sebanyak 120 atlet disabilitas Sumatera Selatan menjalani pemusatan latihan daerah dalam persiapan menghadapi Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas bulan Oktober mendatang. National Paralympic Komite Indonesia (NPCI) Sumatera Selatan mempersiapkan 120 atletnya dalam mengikuti pemusatan latihan daerah atau Pelatda guna menghadapi Pekan Paralimpik Nasional Peparnas di Surakarta, Jawa Tengah 6 hingga 13 Oktober 2024 mendatang. Ketua NPCI Sumatera Selatan Rian Yohwari mengungkapkan para atlet disabilitas dari 13 cabang olahraga itu menjalani latihan terpusat di sejumlah tempat seperti di Jakabaring Sport City, Wisma Cendana, Wisma Telkom, dan Suwarnadipa Residence Palembang.
Rian mengatakan pihaknya terus melakukan monitoring terhadap masing-masing cabang olahraga, terutama pada 4 cabang olahraga unggulan, salah satunya bulu tangkis yang saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Yang sebelumnya kita TC berjalan di setiap kabupaten kota. Nah sekarang sebanyak 120 atlet yang sudah bergabung di TC terpusat. Saat ini ada beberapa tempat kita pusatkan. Yang pertama itu di JSC, yang kedua ada di Wisma Cendana, dan ketiga ada di Wisma Telkom dan di Residen Sarana Dewi Pasir Residen. Artinya saat ini alhamdulillah kondisi dalam keadaan baik. Dan kita mempunyai 4 cabur unggulan yang memang kita persiapkan secara khusus. Artinya kita lihat bulu tangkis saat ini bisa bersaing dengan Pulau Jawa. Makanya bulu tangkis kita pusatkan latihan di Jakarta. Menurut Rian, NPCI Sumatera Selatan memiliki peluang yang cukup menjanjikan mengingat regulasi pada Peparnas tahun ini yang membatasi peserta dari atlet elit. Regulasi ini dianggap lebih menguntungkan bagi Sumatera Selatan yang telah melakukan pembinaan lebih awal dibandingkan daerah lain. Rian Apridani melaporkan. Pendengar, sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya ASN di Sumatera Selatan diingatkan secara keras untuk tetap profesional dan menjaga netralitas selama tahapan Pilkada 2024. Dishub Palembang dan polisi akan mengawal truk angkutan barang yang keluar dari Pelabuhan Bom Baru menuju luar kota untuk meminimalisir kecelakaan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.